Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Shalom, salam damai, puji syukur di atas pimpinan dan berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita. Pada saat ini mari kita teruskan renungan harian kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di syurga, terpujilah Engkau ya Tuhan di atas berkat dan pimpinan-Mu sehingga kami dapat merasakan setiap berkat dan penjagaan yang telah Tuhan berikan. Saat ini kami memohon akan akal pikiran yang baik agar kami mengerti firman-Mu dengan baik juga ya Tuhan. Terima kasih, ini doa kami berserah hanya dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, pada saat ini judul firman Tuhan kita adalah berusaha untuk memberi, bukan untuk mendapat. Dan ayat renungan di dalam Lukas 6 ayat 38 berkata, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaannya. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Saudara-saudara yang terkasih, satu lagi nasihat bagi keluarga kita masing-masing. Satu lagi firman Tuhan untuk kita bersama dengan anak-anak, istri, suami, dan keluarga kita. Mari kita lihat. Dikatakan, sementara saya melihat pada pernyataan dari Yesus ini, ia mengejutkan yang dia boleh saja mengatakan sesuatu seperti itu. Berilah maka kamu akan mendapat kembali. Sebaliknya, Yesus menerangkan tentang kelebihan yang berlimpah yang datang sebagai hasil dari kemurahan hati. Kita sering mengulang-ulang firman Yesus yang memberi itu lebih berkatnya daripada yang menerima. Kita boleh baca itu dalam Kisah 20 ayat 35. Kita percaya dengan prinsip di belakang firman ini dan malahan telah melihatnya diamalkan apabila kita mengumpulkan barang-barang atau makanan yang diberikan kepada mereka yang memerlukan. Namun kadang-kadang kita lupa bahwa dengan memberi barang-barang dan makanan kepada orang yang serba kekurangan bukan satu-satunya masa di mana prinsip kemurahan hati itu harus dia aplikasikan, tapi ia juga haruslah termasuklah juga hubungan kita dengan pasangan. Nah, penerangan di dalam firman Tuhan pada saat ini saudara-saudara dikatakan untuk memberi bukan hanya kita beri kepada orang-orang di luar sana. Contoh kita memberi kepada pengemis yang memerlukan. Dikatakan prinsipnya bukanlah hanya seperti itu, tetapi saat ini Yesus mengajarkan satu prinsip, yaitu memberi di dalam hubungan kekeluargaan kita. Maksudnya adalah suami dan istri, juga anak-anak, ibu bapak. Jadi dalam hubungan perkawinan, setelah tempo bulan madu berakhir, terdapat suatu tempo penyesuaian di mana setiap pasangan coba dalam cara-cara tertentu untuk membawa keluarga mereka yang baru saja dibentuk lebih selaras dengan keluarga di mana mereka dibesarkan. Kita semua merasa lebih selesa dengan amalan-amalan, dengan makanan itu. Amalan itu, dengan makanan itu, ataupun kebiasaan-kebiasaan dari keluarga asal kita. Kita berpikir itulah cara di mana segala perkara, segala sesuatu harus berkembang secara semula jadi dalam keluarga perkawinan kita dan dalam rumah tangga kita. Kita percaya akan firman Tuhan, lalu mereka berdua menjadi satu, tapi persoalannya adalah yang mana satukah itu? Karena disebutkan berdua menjadi satu, tetapi yang mana satukah yang disebutkan kepada kita pada saat ini? Yesus memberitahu kita dalam teks hari ini bahwa apabila kita mengamalkan kemurahan hati di rumah bermula dengan pasangan kita, hasilnya ialah hubungan yang lebih harmoni, yang melebihi harapan kita. Dia mendorong kita untuk mengamalkan kemurahan hati dalam membantu kerja-kerja di rumah, kemurahan hati dalam melayani dan membantu pasangan kita, kemurahan hati dalam beberapa banyak kita menguji mereka, kemurahan hati dalam kata-kata kita, pengesahan dan pengharapan, kemurahan
hati dalam kesabaran, kemurahan hati dalam kebaikan hati, dan banyak lagi yang harus dilakukan. Itulah yang maksudnya dengan memberi. Dan apa yang dia janjikan adalah sebuah anugerah yang lebih besar sebagai ganjaran. Anugerah yang Tuhan ingin berikan bagi keluarga yang berkemurahan. Jika kedua-dua pasangan bermatlamat untuk bermurah hati dengan satu sama lain, hasilnya ialah sebuah kasih yang teguh dan kekal untuk semua antara satu sama lain, yang akan berterusan selagi mereka bersama dan mereka menjadi berkat kepada keluarga mereka, gereja mereka, dan masyarakat mereka. Maksudnya bagi kita sini, mari kita menjadi seorang yang memberi dengan bukan hanya pilih-pilih orang. Memberi harus kepada setiap orang, siapapun yang ditemui, siapapun yang diketahui, beri dengan senang hati. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, bantu kami untuk memberikan diri kami dengan penuh kemurahan hati kepada perkawinan kami, kepada rumah tangga kami, kepada keluarga kami, dan terima kasih di atas kemurahan hati-Mu Tuhan yang berlimpah, dan karena memberi kepada kami tanpa batas. Tuhan sudah memberi tanpa batas, dan pada saat ini saudara-saudara, kita diajak oleh Tuhan melalui firman Tuhan renungan ini memberi tanpa batas. Siapapun yang kamu ingin beri, bantu mereka dan tolonglah mereka. Saudara yang terkasih, semoga firman Tuhan hari ini menjadi satu nasihat, satu kekuatan, satu dorongan kepada kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan di surga, bersyukurnya kami di atas berkat-Mu, atas pimpinan-Mu, atas segala sesuatu yang telah Tuhan berikan. Kami bersyukur karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kepada kami, tapi Engkau sentiasa ada bersama kami, sentiasa memberikan peringatan kepada kami, sehingga kami mengetahui bagaimana Tuhan baik kepada kami dan sentiasa hadir dalam hidup kami. Inilah doa kami Tuhan. Kami mohon agar kami menjadi seorang pemberi tanpa melihat rupa, tanpa melihat kulit, tapi kami memberi dengan senang hati, murah hati, dan siapapun yang ada dan memerlukan. Terima kasih, ini doa kami. Dalam nama Yesus kami sudah berserah. Amin.